pihak dari Rumah Sakit Premier Jatinegara itu benar-benar membantah gitu bahwa tidak ada kesalahan dari mereka. Padahal pada sebenarnya yang terjadi adalah bukannya saya yang nggak mau dibesukin, tapi memang peraturan dari Rumah Sakit Premier yang membuat peraturan bahwa tidak ada besukan sama sekali. Nah, bagaimana ceritanya bisa masuk orang asing dan jam setengah 10 malam? Dan itu saya selalu bilang sama teman-teman media, sama masyarakat, kalau misalnya malam itu terjadi apa-apa gimana? Gitu. Makanya saya di sini kayak apa ya? Kayak sakit hati banget gitu. Maksudnya kalau terjadi sama keluarga mereka gimana gitu? Maksudnya nyawa itu kan nggak bisa dihargain ya. Dan saya itu minta hak saya sebagai konsumen, saya minta perlindungan undang-undang tentang konsumen yang dimana di Indonesia itu masih belum baik ya. Semoga Indonesia bisa berkaca sama luar negeri juga. Saya juga mau minta sama Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak bantu saya ini, maksudnya saya ini masyarakat biasa yang saya bayar mahal sama Rumah Sakit Premier Jatinegara, tapi saya tidak dilindungi gitu. Kalau misalnya saya malam itu saya dibawain senjata tajam, bagaimana? Saya mohon banget minta bantuannya sama Pak Presiden Jokowi. Saya juga mau bikin surat sama Kementerian Kesehatan, sama Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga, sama Kementerian Hukum dan HAM, dan saya minta teman-teman media, masyarakat untuk support saya gitu, bahwa ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Sempat ketemu sama pihak nggak ada, pihak rumah sakit nggak ada. Dari mediasi 1 sampai mediasi 3 itu nggak ada sama sekali, cuma dari lawyer aja. Diwakili hanya lawyer? Iya. Dari segi undang-undang perlindungan konsumen sendiri, iya. apa sih yang ingin ditegakkan gitu dari kasus ini seperti apa? Iya, jadi gini, di sini permasalahannya adalah Mbak Heni sebagai konsumen itu kan nggak dapat hak-haknya apa yang udah diatur dalam undang-undang. Nah, kami concern juga ada di pasal 7 Undang-Undang Konsumen. Untuk hak-haknya sendiri memang diatur, baik itu dari Undang-Undang Konsumen sampai ke peraturan yang lebih khusus. Nah, di sini kami mencoba mengakomodir karena apa? Mbak Heni tidak mendapatkan hak-hak tersebut selama dirawat dalam keadaan lemah dan sudah istilahnya menjadi pasien yang bukan baru lah ya gitu, dan udah lama gitu, dan nggak dapet tuh hak-hak yang Mbak Heni harusnya terima dan rasakan, termasuk yang utama adalah fasilitas keamanan. Sampai pada hari ini ternyata kan pihak dari para tergugat itu tetap tidak mengakui bahwa ini urusannya beda gitu dari resume yang kita terima tadi, bahwa ini dengan inisial AO ini bukan dengan kami gitu. Nah, itulah yang membuat Mbak Heni tadi ya, ternyata seperti ini yang dirasakan sebagai konsumen yang dilanggar haknya gitu kira-kira. Pengelakan dari pihak rumah sakit melalui tim kuasa hukumnya apa Bang tadi? Nah, jadi pengelakannya itu kamera Bang, mereka merasa kalau intinya pelakunya bukan rumah sakit gitu. Bukan kami, bukan manajemen, tapi inisial AO ini. Oke Mbak Heni, biasanya kan ketika dirawat ruangan VIP, Mbak Heni mencantumkan siapa yang boleh, siapa yang tidak. SOP awalnya apakah seperti itu? Enggak, SOP itu kan peraturan ya, peraturan rumah sakit sendiri yang membuat peraturannya secara internal bahwa jika ingin dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara tidak boleh ada besukan sama sekali. Jadi kan yang buat peraturan rumah sakit. Tapi itu ditandatangani oleh Mbak Heni? Ditandatanganin oleh saya di surat pernyataan bahwa saya siap tidak ada besukan sama sekali. Itu peraturan Rumah Sakit Premier sendiri yang membuatnya. Dan Rumah Sakit Premier Jatinegara juga bikin keterangan palsu kan, bahwa katanya oknum manajemen itu mengaku bahwa nganter si AO ini ke ruangan saya, padahal tidak ada sama sekali. Di CCTV juga terlihat jelas untuk pengecohnya ya, maksudnya dia harusnya langsung ke kiri, tapi karena ada perawat dia ke kanan dulu baru ke kiri. Coba bayangkanlah kalau misalnya saat itu
terjadi apa-apa, apa yang bisa diperbuat sama rumah sakit, sampai saya datengin polisi, maksudnya itu keamanannya kayak apa gitu loh. Saya kan ini hak saya gitu loh, konsumen loh saya. Jadi makanya saya akan tetap fight banget, dan saya juga akan buka LP juga untuk oknumnya yang membuat keterangan palsu dengan kop suratnya Rumah Sakit Premier Jatinegara. Berarti selain gugatan perdata akan ada pidana. Iya, ada pidana. Pasal apa bang? Keterangan palsu iya, dugaan Dugaan keterangan palsu. iya. Akan dilaporkan kapan dan di mana? Di Polres Jakarta Timur. Nanti kalau saya akan diskusi juga sama keluarga, sama Mas Tunggal dan partner juga, kita kapan mau buka LP-nya. Insya Allah sih dalam minggu-minggu ini ya, karena saya harus fight banget. Saya punya hak lah, makanya saya mudah-mudahan undang-undang perlindungan konsumen lebih terbuka lagi. Oke, tapi ini agak unik nih, inisial AO itu sendiri siapa sih Pak? AO itu rekan bisnis saya ya, yang dimana memang saya itu kan memang ada kerja sama dia, dan yang saya kena tipu dapat cek kosong itu kan udah jadi tersangka. Si DR ini namanya DR yang sudah jadi tersangka, dan saya sebagai temen saya bilang sama AO, oke, saya nggak apa-apa tanggung jawab, tapi kalau sudah pakai baju orange baru saya akan tanggung jawab. Maksud saya kan sabar dulu gitu, bukannya saya nggak ada mau tanggung jawab, saya bisa kok, hari ini pun saya bisa tanggung jawab, tapi kan maksud saya namanya bisnis pasti kita ada keplesetnya, sabar lah gitu. Maksud saya dia pakai baju orange, saya udah ngeliat itu si DR yang udah pakai baju orange dan udah masuk penjara, ya oke lah, berapa yang dia merasa dirugikan, saya akan tanggung jawab gitu loh. Mau hari ini saya bukain cek juga saya bisa gitu, cuman kan dari kemarin-kemarin saya bukain cek juga bisa, cuman kalau misalnya saya udah bukain cek atau saya kemarin saya bukan tanggung jawab saya dan bukan saya yang make uangnya gitu, terus harus saya tanggung jawab, ya kemarin-kemarin bisa aja, tapi kan maksud saya semua ada proses hukum, sabar gitu loh maksud saya. Berarti AO ini datang ke kamar rumah sakit untuk menagih. Iya, Betul. iya. Yang bukan notabene 1 sen pun saya nggak pakai gitu loh. Betul. Kerugian berapa? Nominal kecil aja kok, maksudnya cuman masih ratusan juta aja, jadi harus panjang kayak begini kok. Saya sampai bilang sama AO gitu, saya mau kasih kamu kapanpun saya bisa gitu, tapi sabar sampai nanti pakai baju oranye, saya bilang kayak gitu, karena kan saya takutnya nanti kalau misalnya ya kita namanya manusia ya gitu, nanti kalau misalnya dimintain keterangan atau apa kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya udah jadi tersangka, udah pakai baju oranye, sudah masuk penjara, saya kan jadi oh ya udahlah, memang saya tidak pakai sama sekali, saya harus tanggung jawab karena pertemanan, karena bisnis, saya pikirkan seperti itu, tapi saya udah puas gitu loh, maksudnya dalam arti walaupun saya harus kehilangan uang, tapi orangnya kan sudah dihukum dengan hukum Indonesia yang benar kan gitu. Nanti AO ini juga sudah dilaporkan? Sudah. AO ini udah saya laporin juga, dan semua saksi juga udah diperiksa juga semuanya, dari pihak Rumah Sakit Premier juga udah diperiksa sebagai saksi juga. Terus ART saya juga udah diperiksa, dan hari ini dia di BAP. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Agenda Selanjutnya sidang. Sidang bacaan gugatan. Tanggal berapa itu? Nanti nunggu panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. agendanya Bacaan gugatan sama jawaban dari gugatan. Bisa. Thank you. Terima kasih Mbak.